Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Deteksi Tepi Citra Daun Tanaman Berbasis Kombinasi Gaussian Filter dan Kenny Edge Detection untuk identifikasi dini penyakit. Untuk anggota kelompok yaitu Faujen Yusni Aris, Muhammad Adrian Eka Wahyu, dan saya sendiri Cindy Putri Utami. Untuk latar belakangnya, penyakit tanaman ditandai dengan perubahan visual seperti perubahan warna, bentuk, dan munculnya bercak pada daun atau bagian tanaman lainnya. Perkembangan teknologi pengolahan citra digital memberikan peluang besar untuk mendeteksi gejala penyakit secara otomatis dan lebih efisien. Dalam konteks ini, kombinasi Gaussian filter untuk mengurangi noise dan Kenny Edge detection untuk identifikasi tepi diharapkan dapat meningkatkan akurasi deteksi penyakit pada citra tanaman. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini dan penanganan yang lebih cepat untuk mencegah penyebaran penyakit. Tujuan penelitiannya yaitu pertama, mengimplementasikan metode Gaussian filter dan Kenny Edge detection untuk mendeteksi tepi citra daun tanaman jagung. Kedua, menganalisis hasil deteksi tepi yang dihasilkan dari kombinasi metode tersebut terhadap citra daun yang menunjukkan gejala penyakit. Ketiga, membangun dasar identifikasi dini penyakit pada daun tanaman menggunakan filter visual hasil deteksi tepi dan klasifikasi SPM. Untuk metodologi penelitiannya, ini ada beberapa. Yang pertama, akurasi citra. Mengambil dataset citra daun jagung dari Kaggle terdiri dari 3 kelas, yaitu sehat, hawar, dan karat ya. Untuk yang kedua, pre-processing. Melakukan resize konversi ke grayscale dan penerapan Gaussian filter untuk mengurangi noise sebelum deteksi tepi. Yang ketiga, deteksi tepi atau Kenny, menggunakan algoritma Kenny Edge detection untuk mengekstrak tepi citra dan mengidentifikasi batas-batas kerusakan daun. Yang keempat, ekstraksi fitur, mengambil fitur dari hasil deteksi tepi seperti jumlah bercak, luas area, dan panjang kontur. Yang kelima, klasifikasi atau SPM, menggunakan support vector machine untuk mengklasifikasikan citra daun ke dalam 3 kategori berdasarkan fitur visual. Yang keenam, evaluasi model, mengukur performa klasifikasi menggunakan akurasi, confusion matrix, dan matrix seperti precision, recall, dan F1 score. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle yang terdiri dari gambar-gambar daun tanaman jagung dengan 3 kategori klasifikasi, yaitu sehat, hawar, dan karat. Setiap kategori berisi 100 citra, sehingga total dataset berjumlah 300 gambar. Gambar-gambar ini memiliki latar belakang dan kondisi pencahayaan yang bervariasi, sehingga diperlukan proses processing untuk menyeragamkan ukuran dan kualitas citra. Struktur dataset disusun dalam kategori berdasarkan label penyakit, sehingga proses labeling dapat dilakukan otomatis berdasarkan nama folder. Processing. Pada tahap processing, citra daun terlebih dahulu diubah ukurannya menjadi 256 x 256 pixel untuk menyeragamkan dimensi gambar. Selanjutnya, citra dikonversi ke dalam format grayscale agar fokus hanya pada intensitas cahaya tanpa informasi warna. Setelah itu, diterapkan Gaussian filter untuk mengurangi noise dan membuat citra lebih halus. Proses ini penting untuk meningkatkan akurasi deteksi tepi pada tahap selanjutnya, serta meminimalkan gangguan dari latar belakang atau tekstur halus yang tidak relevan. Deteksi tepi Kenny. Setelah processing, citra diproses menggunakan algoritma Kenny Edge detection untuk mendeteksi tepi objek pada daun. Algoritma ini bekerja melalui beberapa tahap, mulai dari smoothing menggunakan Gaussian filter, perhitungan gradien, hingga pelacakan tepi dan ambang batas ganda double threshold. Hasil dari proses ini adalah citra dengan garis-garis tepi yang jelas yang mempresentasikan batas daun dan area kerusakan. Deteksi tepi ini menjadi dasar penting untuk mendeteksi fitur penyakit daun secara akurat.
Ekstraksi fitur. Gambar A, deteksi pada daun hawar. Kenny Edge, kontur. B, deteksi pada daun karat, Kenny Edge, dan kontur 20 bercak. Deteksi C, deteksi pada daun sehat, Kenny Edge-nya, dan konturnya 4 bercak. Dengan mengambil informasi numerik penting dari citra daun yang akan digunakan untuk klasifikasi, fitur utama yang diekstraksi: 2. Jumlah kontur, 3. Luas area kerusakan, 4. Panjang keliling perimeter kontur. Fitur ini memberikan representasi kuantitatif dari kondisi daun yang esensial untuk membedakan antara daun sehat dan daun yang terinfeksi atau hawar atau karat. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi SPM. Poin pertama, fitur-fitur yang telah diekstraksi dari citra daun kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma support vector machine atau SPM. Model ini dilatih untuk mengenali pola dari masing-masing kategori, yaitu sehat, hawar, dan karat. Proses pelatihan menggunakan pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dengan menggunakan kernel linear, SPM mampu memisahkan kelas berdasarkan fitur visual daun yang telah dihitung, sehingga dapat memprediksi jenis penyakit secara otomatis. Di sini ada hasil akurasi dari SPM. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, precision, ketepatan model saat memprediksi kelas tersebut. Contoh, precision hawar sama dengan 0,5%, 0,54%, yang artinya dari semua prediksi hawar hanya 54% yang benar-benar hawar. Selanjutnya dari recall, yaitu kemampuan model menemukan semua contoh dari kelas itu. Sebagai contoh, recall karat sama dengan 0,37%, 0,37%. Artinya dari semua data yang benar-benar karat hanya 37% yang terdeteksi. Selanjutnya ada F1 score, yaitu rata-rata harmonis dari precision dan recall. F1 tinggi sama dengan balance keduanya. Selanjutnya ada support, jumlah data uji dari masing-masing daun kelas. Contohnya ada 34 gambar daun berlabel hawar. Oke, lanjut kesimpulan. Metode Gaussian filter dan Kenny Edge detection berhasil diterapkan untuk mendeteksi tepi citra daun jagung secara jelas dan terstruktur. Fitur visual yang dihasilkan seperti jumlah bercak, luas area, dan kontur terbukti dapat menggunakan sebagai dasar untuk proses identifikasi penyakit daun. Model klasifikasi support vector machine mampu mengenali kondisi daun dengan akurasi sebesar 66,13% dan paling efektif dalam mengklasifikasikan daun sehat. Selanjutnya kita akan demonstrasi program yang telah dibuat. Yang pertama di sini ada instalasi library. Lanjut di sini kita menerapkan fitur pre-processing yang dimana ada resize, lanjut grayscale, blur menggunakan Gaussian blur atau filter. Selanjutnya deteksi tepi menggunakan Kenny. Dan ini hasil dari pre-processing, grayscale, dan Gaussian blur, dan ada hasil Kenny Edge sebagai pendeteksi tepi. Di sini kita tampilkan daun hawar pada gambar pertama. Ya, dia mendeteksi beberapa tepi yang dimana itu sebagai penyakit dari hawar. Lanjut di sini ada penyakit gambar kedua yaitu penyakit karat. Dan di sini juga Kenny Edge mendeteksi beberapa titik yang menjadi bercak-bercak daun itu sendiri. Lalu ini ada gambar ketiga yaitu daun sehat. Dan di sini terlihat bedanya ya. Terlihat bedanya dari deteksi tepi ini yang banyak bercak ini sebagai daun hawar dan yang kedua ini karat, dan yang sehat ini terlihat
sedikit yang dideteksi oleh KNIH tersebut. Lanjut, di sini kita menghitung berapa dataset yang digunakan, yaitu sebanyak 310 dataset. Di antaranya ada label sehat, hawar, dan karat. Total jumlahnya segini. Lalu kita masuk ke ekstraksi fitur. Ya. Ekstraksi fitur. Lanjut kita lihat visualisasinya. Nah, di sini setelah KNIH mendeteksi tepi, lanjut untuk proses deteksi fiturnya. Ini ditemukan 40 bercak pada daun hawar. Nah, di sini juga ada deteksi prediksinya, yaitu hawar. Lanjut gambar kedua, di sini hasil deteksi dari KNIH pada daun karat. Gambar kedua mendeteksi kontur sebanyak 20 bercak. Untuk gambar yang ketiga, yaitu daun sehat, di sini juga KNIH mendeteksi hanya 4 bercak kontur yang dideteksi oleh ekstraksi fitur itu. Lanjut, di sini training model SBM, dan ini hasil laporan klasifikasi yang tadi sudah dijelaskan. Dan juga di sini kita menggunakan diagram confusion matrix. Ya, yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tadi. Baik. Jadi kurang lebih hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.